Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nurdin Official dalam video-video dakwah ringan. Kali ini kita akan membahas tentang seputar Idul Adha. Pertama, saya mengucapkan selamat Idul Adha bagi yang merayakannya hari ini. Adapun bagi yang merayakannya besok, saya juga mengucapkan selamat. Dan tentang dua hari raya itu tidak perlu diperdebatkan ya, karena masing-masing punya dalil, punya alasan, punya hujah yang kuat, sehingga mana yang kita yakini itulah yang kita ambil. Para pemirsa sekalian, ada satu istilah yang mungkin perlu kita luruskan, yaitu antara kurban dengan korban ya. Seolah-olah kalau hari raya Idul Kurban berarti ada yang dikorbankan ya, atau identik dengan korban. Ini adalah suatu istilah yang kurang tepat ya. Kalau kurban disamakan atau diidentikan dengan korban ya. Sesungguhnya tidak sama ya. Kalau kurban itu berasal dari kata koroba yang berarti dekat ya. Jadi ibadah kurban adalah ibadah dalam rangka untuk kurbah, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menyembelih seekor domba atau kambing yang tentu yang sudah memenuhi syarat ya. Kalau kambing umurnya minimal 1 tahun, kalau domba boleh 6 bulan, kalau sapi masuk 2 tahun ya, masuk 2 tahun. Nah, jadi itu adalah kurban, yaitu berasal dari kata korba yang artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu para pemirsa ingat kisah tentang kurbannya anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Maka di antara dua anak Nabi Adam itu yang kurbannya diterima adalah kurban dari Habil ya, yaitu dengan hewan ya, dengan kambing. Sementara kurban yang dipersembahkan oleh Qabil yaitu dengan sayuran, dengan tanaman sayuran yang sudah mulai layu ya. Nah, tentu di sini terlihat betul perbedaannya ekstrim antara kurbannya Habil dan Qabil, di mana Habil itu kurbannya sempurna dengan hewan yang sehat, gagah ya, gagah dalam arti penampilan hewannya itu cakep. Sedangkan Qabil itu kurbannya apa adanya. Nah, tentu ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika itu maka yang berhak untuk mendapatkan putri Nabi Adam adalah Habil. Nah, kemudian terjadilah prosesi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil karena merasa iri, merasa hasad, merasa dengki. Kok yang diterima kurbannya dia, kok yang diterima kurbannya Habil, kok kurban dia tidak diterima ya. Nah, dari sini jelas bahwa nominal atau nilai daripada kurban itu akan sebanding dengan nilai ketakwaannya ya. Tentu tidak akan disamakan oleh Allah orang yang berkurban kambing, domba dengan sayuran ya. Tidak mungkin disamakan, karena sayuran berapa sih? Paling juga tidak lebih dari 50.000 sayuran. Tapi kalau kambing minimal 3 juta, 4 juta ya. Nah, itu yang pertama yang harus saya luruskan, yaitu tentang korban dan kurban ya. Jadi kalau korban itu biasanya ada musibah
Misalnya bencana alam, berapa yang korban, berapa yang tewas, ya. Itu ada bencana alam, ada peperangan, ya, korban peperangan, korban pelecehan seksual, korban LGBT, korban narkoba, ya. Jadi sangat berbeda pengertian korban dengan kurban. Kemudian yang kedua, saya kira semuanya sudah maklum bahwa Idul Adha jauh lebih besar daripada Idul Fitri, ya. Karena Idul Fitri hanya diawali dengan puasa Ramadan, sedangkan Idul Adha ada sebuah upacara ibadah yang mendunia. Ya, puasa Ramadan juga mendunia. Cuma ada perbedaan dari segi berkumpulnya umat manusia di satu tempat, di satu hari, ya, di satu waktu yang sama, di satu tempat yang sama, itu berkumpulnya manusia di padang Arafah. Nah, ini tentu akan membuat hari raya Idul Adha lebih dahsyat, ya. Di samping itu juga ada penyembelihan kurban. Jadi yang dibagikan waktu Idul Adha adalah daging, ya, suatu nilai protein yang mahal, ya, protein hewani. Sementara kalau di Idul Fitri yang dibagikan hanya beras, ya, hanya beras sebesar 3 kg, ya, yang mana kalau 1 kilogramnya 150 atau 15.000, maka berarti 45.000, ya. Kemudian takbiran yang dilakukan pada saat Idul Adha itu minimal 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, ya. Karena ada sebagian ulama atau ada sebagian riwayat menyatakan takbiran dimulai dari tanggal 9 subuh, ya. Sehingga katakanlah 4 sampai 5 hari. Sementara kalau Idul Fitri takbirannya hanya semalam, ya, semalam. Nah, mengapa di Indonesia Idul Fitri jauh lebih ramai? Karena di Indonesia ada tradisi yang juga mulia, yaitu mudik, ya, mudik, sehingga dia harus betul-betul memuliakan orang tua, kemudian dia berusaha untuk silaturahim, mengunjungi sanak saudara, kemudian family, mungkin ada buah tangan, ada bingkisan, ada oleh-oleh, dan lain-lain, ya, sebagai teman di dalam silaturahim. Nah, itu yang membuat di Indonesia khususnya Idul Fitri jauh lebih ramai daripada Idul Adha. Namun secara dunia, bahwa yang lebih besar adalah sebenarnya Idul Adha. Satu, nilai takbirannya. Dua adalah prosesi haji yang cukup luar biasa. Berjuta-juta manusia berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama, yaitu di padang Arafah, yang alhamdulillah telah terjadi tadi malam, ya. Tadi malam waktu Indonesia Barat, ya. Jadi sekitar jam 10 malam itu, atau jam 11 malam itu baru selesai, ya. Baru selesai mereka melakukan wukuf di padang Arafah, dan mereka langsung berlanjut ke Musdalifah. Nah, demikian dulu para pemirsa yang budiman yang bisa saya sampaikan pada pagi tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.